Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali anak-anakku semua pada kegiatan layanan kita ini. Pertama-tama sebelum kita mulai, Bapak akan mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama agar supaya kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Baiklah anak-anakku semua, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku semua, kita lanjut. Jadi mengawali kegiatan kita ini, Bapak akan absen dulu ya. Oke. Silakan didengar namanya ya. Yang pertama Adam. Hadir, Pak. Ahmad Apandi. Hadir, Pak. Aisyah. Hadir, Pak. Anwar. Sakit. Asifa. Erwin. Hadir, Pak. Haswandi. Hadir, Pak. Ilham. Hadir, Pak. Lukman. Hadir, Pak. Lutfia. Hadir, Pak. Iqbal. Hadir, Pak. Mawar. Hadir, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Farhan. Hadir, Pak. Rehan. Hadir, Pak. Nuraisyah. Sakit. Oh sakit ya. Nurhaisa. Fadli. Hadir, Pak. Putri Ayu. Hadir, Pak. Reski Aulia. Sukma. Hadir, Pak. Oke. Yusri. Hadir, Pak. Yusliana. Sahwan. Hadir, Pak. Imran. Muhammad Rizal. Oke anak-anakku semua, kita lanjut. Jadi sebelum kita masuk materi, Bapak ingin bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Baik anak-anakku semua, coba diperhatikan di depan. Jadi layanan kita ini mempunyai tujuan ya. Jadi tujuan layanan kita ada dua. Yang pertama tujuan umum, yaitu meliputi meningkatkan motivasi belajar. Kemudian ada tujuan khusus. Jadi tujuan khusus ini peserta didik atau konseli dapat menjelaskan pengertian motivasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dan tips meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memilih langkah atau tips yang tepat dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat menerapkan motivasi belajar setelah diberikan layanan. Oke, kita lanjut. Adapun langkah-langkah kegiatan, jadi yang pertama kalian akan berkelompok ya dengan menggunakan metode window shopping. Ada yang tahu apa itu window shopping? Shopping ada yang tahu? Belanja, oke. Jadi dengan Bapak nanti kita akan belajar bagaimana belanja ilmu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang kedua, kita sepakati jika ada yang ingin berpendapat atau bertanya, silahkan angkat tangan lalu sebut nama. Oke, sepakat ya? Oke, yang ketiga, kita akan sepakati waktunya, waktu layanan. Bagaimana? Sepakat kalau 40 menit? Oke. Kita lanjut. Oke, anak-anakku semua, sebelum masuk materi, Bapak ingin bertanya. Pernahkah kalian ketika mengikuti proses belajar merasa motivasinya untuk belajar itu rendah sekali? Pernah? Pernah. Apa yang kalian rasakan pada saat itu?
Jadi semua itu kalian rasakan pernah? Pernah. Oke. Jadi inilah yang akan kita bahas nanti. Bagaimana sih solusi-solusi untuk mencegah atau meminimalisir apa yang kalian rasakan itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk kepada topik layanan kita. Jadi, Bapak ingin mengajak kalian untuk bersama-sama kita baca dulu topiknya ya. Oke, 1, 2, 3. Mari kita tingkatkan motivasi belajarmu. Oke, semangat ya. Oke, kita masuk kepada materi. Jadi, materinya adalah motivasi belajar. Ada yang tahu apa itu motivasi? Saya Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawar. Motivasi belajar adalah dorongan atau keinginan dari diri seseorang untuk mencapai tujuan belajar. Oke, tepuk tangan untuk teman-temannya. Masih ada yang mau menyampaikan Saya Pak. presentasinya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin. Motivasi belajar adalah gerakan yang ada di dalam diri seseorang untuk menimbulkan keinginan untuk belajar. Oke, kita beri aplaus dulu ya. Jadi anak-anakku semua jawaban dari teman kalian yang dua tadi itu sudah baik dan benar. Namun Bapak ingin menyampaikan bahwa menurut Dimyati dan Mujiono, motivasi adalah keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku individu. Jadi dengan adanya keinginan untuk mengarahkan sikap perilaku tersebut diharapkan individu dapat mencapai tujuan-tujuan dalam hidupnya. Oke. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Begini anak-anakku semua, Bapak tadi kasih tugas. Bapak akan kasih tugas untuk kalian silahkan tulis di kertas sticky note yang Bapak bagikan ya. Lalu kemudian kalian tempel di kertas di depan sini ya. Tulis apa saja ciri-ciri orang yang motivasinya rendah. Ya. Tolong tulis ciri-ciri orang yang motivasinya rendah dalam belajar. Biasanya seperti apa? Bapak kasih waktu 2 menit ya. Tinggal 1 menit. Oke, waktu habis anak-anakku semua. Ada yang bisa ke depan untuk presentasikan tugasnya? Saya belum ditempel. Oke, silakan. Nih, ke depan ya. Di sini ya. Oke, dengarkan temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma. Ciri-ciri orang yang motivasinya rendah dalam belajar yaitu
orang yang malas saat belajar, sering bolos, sering tidur di dalam kelas, sering terlambat masuk di dalam kelas, capek saat belajar. Oke, kita beri aplaus dulu untuk temannya. Oke, anak-anakku semua, yang lainnya cukup satu perwakilan saja ya. Karena waktu silakan ditempel di depan ya. Oke. Jangan di papan tulis ya. Di kertas. Tempel cepat. Oke. Banyak sekali ya. Di sini ada bosan, ada malas, ada yang sering bolos. Jadi ini adalah contoh-contoh siswa yang motivasi belajarnya rendah. Oke, kita masuk kepada materi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Oke, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu anak-anakku semua ada dua ya. Ada faktor internal dan eksternal. Nah ini kita bahas dulu internalnya. Jadi pada faktor internal yaitu ada namanya minat. Jadi minat ini merupakan ketertarikan individu terhadap sesuatu, di mana minat belajar yang tinggi akan menyebabkan siswa menjadi lebih mudah dan cepat. Ya, oke. Jadi faktor internal yang kedua ada yang namanya cita-cita. Di sini ada yang punya cita-cita? Aswandi, cita-citanya ingin jadi apa? Polisi. Jadi polisi ya? Oke, hebat sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Aswandi. Oke, selanjutnya kondisi siswa. Jadi, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu juga ada yang dimaksud kondisi siswa, di mana biasanya siswa itu tidak bisa meningkat motivasinya ketika kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Contohnya apa? Lagi sakit, apalagi? Lagi emosi, marah, ya, itu semua berpengaruh. Oke, selanjutnya faktor eksternal. Yang pertama, kecemasan terhadap hukuman. Contohnya seperti apa? Jadi begini ya. Kecemasan terhadap hukuman, kenapa dapat mempengaruhi motivasi belajar? Contohnya seperti ini. Misalnya, Ibu Ida, kita pinjam namanya Ibu Ida ya. Ibu Ida guru matematika kalian ya. Misalnya Ibu Ida memberikan tidak sempat hadir atau tidak sempat hadir untuk mengajar kalian ya. Namun melalui guru BK-nya, beliau menyampaikan bahwa ada tugas yang saya titip, tolong diberikan kepada siswa. Ya, harus dikerjakan oleh siswa. Kapan tidak dikerjakan akan dikenakan hukuman. Jadi pertanyaannya, apakah kalian kerjakan? Kerjakan. Kenapa dikerjakan? Atur. Ya, ini adalah contoh ya. Jadi kenapa mempengaruhi motivasi belajar? Karena kalian cemas terhadap hukumannya, bukan karena belajarnya. Ya, biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Penghargaan dan pujian ya. Jadi penghargaan ini berpengaruh terhadap motivasi belajar. Motivasi bisa muncul jika terdapat penghargaan atau pujian yang layak yang menyertai atau melandasi pembelajaran. Jadi biasanya ada siswa yang butuh penghargaan, pujian, baru bisa motivasi belajarnya tinggi ya. Selanjutnya, ada peran orang tua. Jadi, anak-anakku semua, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu juga dari orang tua. Mengapa dari orang tua? Karena kalian di sekolah itu hanya sampai beberapa jam saja. Di rumah itu
kalian tinggal sama orang tua berjam-jam, bahkan sampai bermalam ya. Jadi pengawasan orang tua kalian itu lebih banyak ketimbang guru kalian ya. Jadi sangat berpengaruh. Selanjutnya, peran pengajaran. Dalam hal ini siapa? Ada yang tahu peran pengajaran dalam hal ini siapa? Yang mengajar kalian siapa? Guru ya. Jadi yang sangat berpengaruh juga untuk motivasi belajar kalian adalah guru ya. Selanjutnya, kondisi lingkungan. Jadi lingkungan sekitar berupa keadaan alam, tempat tinggal, pergaulan sebaya dan lingkungan sekitar. Contohnya pergaulan sebaya ya. Jadi kondisi lingkungan seperti pergaulan sebaya atau teman sebaya itu sangat berpengaruh juga. Misalnya ada di antara kalian yang berteman dengan siswa lainnya yang aktif belajar, atau sebaliknya biasanya ada siswa yang bergaul dengan temannya yang malas belajar, ya, suka bolos, otomatis kalian akan terpengaruh juga. Jadi Bapak harap pintar-pintarlah mencari teman sebaya ya. Oke, selanjutnya anak-anakku semua, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kita refresh dulu otaknya supaya kalian bisa rileks ya dalam menerima materi. Oke, siap ya kita ice breaking? Siap. Oke, seperti biasa kita akan lakukan dengan tebak warna. Jadi aturannya silahkan kalian sebutkan warna, ketika muncul warna sebutkan dengan cepat. Oke, mengerti? Oke, kita mulai ya. Oke, jadi untuk ice breakingnya sampai di sini ya. Gimana? Kita lanjut ya? Lanjut. Oke. Jadi kita masuk kepada tips meningkatkan motivasi belajar. Jadi tadi itu ada yang tulis banyaknya masalah motivasi belajar. Jadi saatnya kita akan bahas apa sih tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Apa saja solusi-solusinya. Oke? Oke. Jadi tips yang pertama adalah membuat agenda belajar. Jadi agenda belajar itu sangat berpengaruh untuk motivasi belajar kalian. Namun Bapak tidak akan bahas di sini karena ada kegiatan layanan yang membahas itu. Nanti kita bahas next time ya. Oke. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua adalah tentukan gaya belajar. Jadi tentukan apakah kamu termasuk seseorang yang bertipe visual, auditory, atau kinestetik dengan mengetahui gaya belajar. Kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Jadi anak-anakku semua, biasanya anak-anak belajar itu menentukan gaya belajarnya. Contohnya, misalnya ada yang belajar berkelompok, ada yang belajar sambil mendengar musik, ada yang belajar melalui menonton video animasi pembelajaran, ya. Jadi macam-macam ya untuk meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya, istirahat. Jadi anak-anakku semua, guru itu tidak menekankan bahwa kalian harus belajar dari pagi sampai pagi ya. Harus ada jeda, harus ada istirahat. Jadi kalau kalian tidak pernah istirahat belajar, tentu tubuh otak kalian lelah ya. Jadi perlu dibarengi dengan istirahat. Kemudian tips yang selanjutnya, coba hindari gangguan belajar. Jadi usahakan tidak ada sesuatu di sekeliling yang dapat mengalihkan fokus belajarmu ya. Aturlah waktu untuk bermain gadget
atau handphone, bermain sosial media, melihat televisi dan game online. Jadi anak-anakku di sini yang sering saya lihat ya, banyak yang gangguan belajarnya itu dari apa? HP. Apa yang kalian lakukan di HP? Main gadget. Nah, ini semua adalah salah satu gangguan yang harus kalian hindari. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini anak-anakku semua. Kita akan menonton video motivasi ya. Jadi ada salah satu siswa nanti yang menyimpulkan ya apa kesimpulan dari video tersebut. Oke? Oke, silakan dilihat. Iya, Bu. Masa berangkat dulu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Hari ini kita akan belajar matematika. Moza, Maaf, Pak, saya ketiduran. jangan diulangi lagi. Iya, Pak. Jangan lupa ya, hari Rabu ulangan matematika. Iya, Pak. Kalau untuk yang sudah gimana? Kita harus bisa. Besok kan ada ulangan. Oke, udah kalau gitu udah biasa. Udah, jadi kita berangkat. Lain kali aja, lagi sebut nih. Ya udah, itu boleh ya. Kok sendirian? Ada mana? Tapi ini kayak gitu. Terus ada alasan tadi bilang ada mana? Udah lah, yuk kita belajar. Udah, ayo belajar. Besok ada ulangan kan? Iya, Bu. Ngomong dong. Nah, baca komik aja deh. Loh, kok susah banget sih? Terus ini gimana? Kerjaan sendiri. Kira-kira dapat nilai berapa ya? Semoga bagus. Gimana mau bagus belajar agama? Tuh, gitu dong, Chris. Anak-anak, Bapak akan membagikan hasil ulangan. Alhamdulillah, bisa belajar ya. Ya, Chris. Gimana, Teh? Nilaiku bagus nggak? Bagus kok. Moza, ini ada surat untuk orang tuamu. Oh, iya, Pak. Bu, ini ada surat dari sekolah. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Ada keperluan apa ya, Bu? Begini, Bu. Akhir-akhir ini, Moza sering tidur di kelas. Dan nilainya juga rendah. Tapi, kalau ujian, Moza bisa dijadikan kelas. Oke, anak-anakku semua, tadi kalian melihat video pembelajaran, ya. Bapak ingin bertanya, apa yang kalian pahami mengenai video tersebut? Jadi bagaimana dengan Mosa tadi? Mosa awalnya main HP, dia malas belajar. Lalu kemudian Mosa disurati untuk dipanggil orang tuanya. Nah, kemudian setelah dipanggil orang tuanya, apa yang terjadi dengan Mosa? Rajin belajar. Ya, Mosa rajin belajar. Sehingga Mosa mendapatkan nilai masuk 10 besar. Jadi
kesimpulannya anak-anakku semua, kalau kalian ingin mendapat nilai yang baik, nilai yang tinggi, motivasi belajarnya harus ditingkatkan ya. Baik, kita lanjut anak-anakku semua. Kita masuk kepada metode window shopping. Jadi silahkan, karena kalian sudah dibagi kelompok kemarin di lewat WA ya. Jadi Bapak tinggal bagikan kertasnya. Oke. Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, silakan diambil kertasnya. Ini kelompok 2 mana? Kelompok 2 ini. Kelompok 3? Oke. Kelompok 4? Jadi anak-anakku semua, tolong diperhatikan dulu sebelum kalian kerjakan, ya. Jadi instruksinya begini. Jadi peserta didik akan diberikan kelanjutan tugas diskusi dengan kelompoknya, yaitu mencari solusi dari masalah yang tadi kalian catat ya. Ya, jadi masalah yang tadi kalian cari solusinya apa. Kemudian tuangkan pada kertas yang telah Bapak bagikan tadi. Oke, paham ya? Kemudian setelah dituangkan di dalam kertas, kalian tentukan 2 orang, ya, tentukan 2 orang yang bertugas untuk menjaga stand atau toko kalian, ya, jaga. Kemudian yang bertugas 2 orang ini wajib memberikan informasi kepada teman dari kelompok lain yang akan berjalan-jalan nanti melihat hasil temuan kalian. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya anak-anakku semua yang bertugas untuk berjalan-jalan mengelilingi kelompok, ya, kalian bertanya apa saja yang kalian ingin tanyakan kepada kelompok yang lain, ya. Tanyakan apa hasil temuannya, kemudian apa saja solusi-solusi dari masalah tersebut. Oke, paham ya? Oke, silahkan kalian kerjakan. Kerjakan cepat. Yang sudah silakan ditempel di dinding ya. Yang 2 orang jaga tokonya silakan ditempel. Ya. Di sini. Kelompok 3, kelompok 4 di sini ya. Di atas nak, di atas. Ya. Oke, jadi setelah ditempel, kelompok masing-masing anggota kelompok berkeliling. Berkeliling kalian catat semua apa yang ditemukan oleh kelompok lain. Oke, yang bertugas untuk keliling masing-masing kelompok. Keliling di toko-toko lain. Di kelompok sini nak, kelompok sini. Ya. Di sana. Kelompok sana.
cepat. Di kelompok sini belum ada yang keliling. Cepat. Oke, sudah ya? Sudah? Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, anak-anakku semua, kita lanjut. Jadi, Bapak akan menentukan satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil temuannya. Oke. Jadi saya meminta kepada kelompok 4 ya, bisa. Yang tadi. Yang tadi di kertasnya ya, oke. Ini di atas dibacakan ya. Dua orang ya. Satu yang pegang. Di sini. Ya, di sini kena. Sini. Lewat sini. Ya, baca saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan dibaca hasil temuannya. Ini apa ini? Motivasi belajar. Motivasi belajar juga adalah daya bergerak yang ada dalam diri seseorang untuk menimbulkan keinginan untuk belajar. Jadi ini solusinya apa ini? Solusinya adalah coba hindari gangguan belajar. Oke. Cari suasana yang tepat. Oke. Belajar bersama teman. Oke. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke. Baik anak-anakku semua. Bapak, sebelum kita lanjut, Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan ya. Oke. Cukup? Masih ada yang belum kebagian? Jadi di situ ada beberapa pertanyaan, silahkan kalian jawab ya. Oke, yang sudah silahkan kumpul di depan. Sudah, silakan. Kumpul di sini. Jadi anak-anakku semua, pada materi ini ada yang bisa menjelaskan apa manfaat yang kalian rasakan setelah diberikan layanan ini? Apa manfaatnya? Apa manfaat yang kalian rasakan? Apa? Ada? Setelah kalian tadi menuangkan di dalam kertas masalah-masalah yang kalian rasakan, ya, lalu kemudian Bapak menyampaikan materinya tentang bagaimana apa itu motivasi belajar, lalu kemudian solusinya bagaimana, apakah itu sangat bermanfaat untuk kalian?
Oke, kenapa bisa bermanfaat? Karena kalian sudah bisa, yang pertama kalian tahu apa sih solusi untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi contohnya tadi seperti apa solusinya? Buat agenda belajar. Agenda belajar ya, apalagi? Tentukan gaya belajarmu. Jadi anak-anakku semua tadi dibahas tentang agenda belajar ya. Jadi agenda belajar ini itu sangat penting karena kalian bisa mengagendakan apa saja, kapan kalian belajar, kapan kalian bisa istirahat, bermain, itu semua ada di dalam agenda belajar ya. Oke. Baiklah anak-anakku semua, selanjutnya kesimpulannya seperti apa? Ada yang bisa simpulkan? Oke, bisa di sini nak, ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Jadi kesimpulannya adalah motivasi belajar adalah dorongan atau keinginan dari diri seseorang untuk mencapai tujuan belajar. Dan motivasi belajar juga adalah daya bergerak yang ada di dalam diri seseorang untuk menimbulkan keinginan untuk belajar. Terus? Tips-tips untuk meningkatkan motivasi belajar. 1. Membuat agenda belajar. 2. Tentukan gaya belajar. 3. Istirahat. 4. Coba hindari gangguan belajar. 5. Cari suasana yang tepat. 6. Belajar bersama teman. Dan 7. Perlu niat dan kemauan yang kuat. Oke, kita beri aplaus dulu untuk teman kita. Jadi itulah tadi kesimpulan dari teman-teman kita ya. Oke, baik anak-anakku semua. Mungkin kegiatan kita kali ini sampai di sini dulu ya. Kita akan mengakhiri karena tadi di awal Bapak memulai dengan doa, jadi sekarang Bapak akan mengakhiri atau menutup kegiatan layanan kita ini dengan doa juga. Jadi baiklah anak-anakku semua, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, selesai. Tidak apa-apa aja itu. Ada nanti video perkenalan juga. Tinggal berapa menit tadi, Pak? Tinggal apa? Stop ini deh.